Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, salam satu jiwa, salam seduluran selawase. Ya, jumpa lagi bersama saya Rustarman dari The Real of Energy Gubuk BPS. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai benda-benda tuah yang ada di bumi Nuswantoro ini ya, atau yang berada di bumi Indonesia ini ya. Oke, seperti yang kita ketahui dari semenjak dahulu kala ya, dari zaman nenek moyang kita, Indonesia terkenal dengan berbagai benda-benda pusakanya ya. Di antaranya ya, pusaka yang sangat legendaris di tanah Jawa ini atau di negara Indonesia ini adalah salah satunya adalah MD atau yang dinamakan Mustika Merah Delima ya. MD ya, merah delima. Kemudian ada yang namanya RB. Seperti yang kita ketahui, RB adalah rantai bumi, salah satu mustika yang dimiliki oleh Raja Babi ya. Oke, kemudian ada juga Wesi Kuning. Nah, berbicara Wesi Kuning ini adalah terdiri dari berbagai macam model dan bentuk ya. Di antaranya yang sudah kita ketahui, Wesi Kuning, ada Wesi Kuning kepompong, ada juga Wesi Kuning gada yang modelnya gada ya. Kemudian ada jenis Wesi Kuning cemeti. Kemudian ada banyak lagi ya jenis besi-besi kuning yang beredar atau yang dimiliki oleh nenek moyang kita dulu ya. Yang kemudian sepeninggal si pemilik besi kuning tersebut ada yang murca. Murca dalam artian menghilang beserta dengan kepergian sang pemilik ya. Biasanya yang murca ini biasanya tinggal di alam atau dekat dengan pesarean sang pemilik. Oke ya. Adapun besi kuning yang sekarang dimiliki oleh banyak orang, terlepas dari asli dan tidaknya wallahu alam. Namun memang besi kuning tersebut biasanya jika pemiliknya tidak mewariskan kepada penerusnya, biasanya besi kuning itu sendiri murca atau akan menghilang. Kemudian dia tinggal di alam sampai pada akhirnya ditemukan oleh para pemburu pusaka ya, dengan jalan atau dengan laku tirakat, nyepi dan lain sebagainya, atau dengan cara penarikan yang memang notabene penarikan itu adalah the real ya, real of energy ya, real penarikan ya, bukan rekayasa ataupun tipu-tipu. Karena memang penarikan dari benda pusaka itu terdiri dari beberapa macam ya. Biasanya para pelaku spiritual lainnya atau para pemburu benda-benda tua memiliki cara tersendiri. Ada yang dengan cara tirakat atau berpuasa, ada yang dengan cara bertapa, semedi dan lain sebagainya. Oke. Terlepas dari hasil yang mereka dapatkan, asli dan tidaknya wallahu alam, hanya Allah yang tahu ya. Karena memang seperti kita ketahui, yang namanya benda pusaka itu biasanya dia akan memilih tuannya sendiri ya. Bukan kita mencari, tapi benda tersebut akan mencari tuannya sendiri ya. Kalaupun kita mendapatkannya, kalau memang tidak berjodoh atau tidak cocok, benda pusaka itu sendiri akan pergi ya. Oke ya. Jadi berbicara tentang pusaka yang ada di bumi Nuswantoro ini tidak akan ada habisnya jika kita kupas tuntas ya. Namun hanya sekilas saja ya, kita berbagi pengalaman atau tukar kawruh ya. Kemudian untuk keris atau Wesi Aji itu sendiri terdiri dari ada Nogososro ya. Nogososro biasanya yang pusaka yang zaman dulu biasanya karena sudah berjasa kepada pemiliknya, dia akan dianugerahi atau akan dihadiahi oleh sang raja, yaitu emas atau dikinatahkan ya. Karena itu bentuk penghargaan pada zaman dahulu. Jika keris yang sudah berharga atau sudah berjasa akan dianugerahi kinatah emas oleh sang raja, kemudian akan diberikan kembali kepada sang pemilik pusaka tersebut. Biasanya pada zaman dulu yang memiliki keris Nogososro ataupun Singobarong itu adalah para
patih ataupun hulu balang ya, yang sudah berjasa kepada kerajaan, kemudian biasanya memenangkan perang, kemudian kerisnya diminta oleh sang raja, kemudian dikinatahkan, kinatah emas. Begitu kurang lebihnya kalau kita bercerita tentang besi aji. Kemudian ada keris Singo Barong. Keris Singo Barong juga biasanya jika sudah berjasa kepada kerajaan, Singo Barong tersebut juga akan dikinatahkan ya. Kemudian ada lagi yang namanya sengkelat. Sengkelat juga biasanya jika sudah berjasa dia akan dikinatahkan ya. Kalau sengkelat itu sendiri biasanya kebanyakan kinatahnya adalah gajah singo. Ada gajahnya, ada singanya ya, yang namanya itu sengkelat gajah singo, biasanya begitu. Seperti saya dulu juga pernah mendapatkan ya keris kinatah gajah singo ya. Itu dan ada jenis-jenis lagi keris-keris pusaka yang ampuh di Indonesia ya. Ada keris Kiai Carubuk, ada juga Kiai Pulanggeni, kemudian ada keris Sabuk Inten dan lain sebagainya ya. Karena jenis keris ini terbagi dari beberapa macam jenis ya. Saya kalau untuk menghafalkan tuh susah kalau tidak ada pegang kitab atau bukunya ya, tentang panduan tentang perkerisan di tanah Jawa ini khususnya ya. Karena keris selain di tanah Jawa juga ada keris Palembangan ya, keris Sumatera, Aceh ya, kemudian Kalimantan. Karena jenisnya berbagai macam model dan macam bentuk, kita akan lihat contoh kecil ya dari keris-keris yang dahulunya pernah berjasa ya. Oke, saya memiliki salah satu keris, yaitu keris Singo Barong yang sudah kinatah emas ya. Ya, kita ambil dulu ya dari ya, ini adalah keris Singo Barong saya ya. Kalau ini adalah keris Kiai Carupuk. Kalau ini keris Senopaten ya. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit ya tentang lukisan saya ya. Ini adalah lukisan kesayangan saya ya. Ini lukisan yang sangat istimewa ya. Kenapa saya katakan sangat istimewa? Karena lukisan ini selain sepuh juga memiliki keunikan ya. Jika kita letakkan air di bawahnya ya, atau di depannya ya. Ini adalah air. Ini air minum ya. Ini air minum. Oke, ini air minum. Kita buka ya, kita buka tutupnya, kita taruh di sini. Dalam tempo 3 hari atau 3 malam ya, air akan berkurang menjadi segini nih. Ini itu dalam tempo 3 malam. Itulah keunikan dari lukisan saya ini ya. Ini adalah lukisan kesayangan saya ya. Oke, kita lanjut tentang Wesi Aji. Kita lanjut tentang Wesi Aji ya. Ini adalah salah satu keris kesayangan saya ya. Ini adalah keris Singo Barong, yang mana dari handle-nya sendiri ini sudah terbuat dari gading gajah yang sudah mengkristal ya. Luar biasa sekali ini, sangat istimewa sekali ini ya. Ini kinatahnya nih, ini kinatahnya emas. Ini kinatahnya emas keris saya ya. Oke, kita akan coba lihat dalamnya ya. Kita akan coba lihat dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke ya, kelihatan ya, kelihatan ini kinatahnya, kinatah emas. Oke, kita lihat fullnya, full wilahnya. Ini sangat istimewa sekali nih. Aromanya begitu kita cabut dari warangkanya sudah luar biasa sekali ya, menggetarkan jiwa peribahasanya ya. Oke, ini adalah keris Singo Barong, koleksi kesayangan saya ya. Ini kinatah emas, ini emas ya. Ini emas Kabudan ini emas. Ini orisinil, ini emas 100%, dijamin ini emas. Kemudian gagangnya terbuat dari gading gajah. Oke ya. Ini menurutnya terbuat dari perak. Ini adalah perak. Ini contoh keris yang sudah dikinatahkan emas ya. Karena menurut legenda pada zaman dahulu kala, jika keris yang sudah berharga, yang sudah berjasa kepada kerajaan, mungkin dipakai oleh sang patih untuk berperang, kemudian memenangkan peperangan, kemudian keris tersebut akan dikinatahkan emas oleh sang raja. Itu adalah bentuk
penghargaan atau tanda jasa atau rasa terima kasih sang raja kepada patihnya atau kepada para prajurit dan hulu balangnya ya yang